Kita balik lagi di Generasi Mecin, masih dari kampus Universitas Unkris ya, Universitas Krishna Dwi Payana, menghadapi revolusi industri 4.0 Indonesia dalam ekonomi digital. Nah, di segmen ini langsung mau dibuka dengan pertanyaan salah satu dosen di sini. Wah, ini harusnya sih pertanyaan sangat ilmiah nih Pak dosen. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan mungkin ke Mas Tony atau Mas Arka? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Tony Antoni dan Pak Tony, Pak. Pak Tony ya, sama Mas Arka ya, yang Dewan yang terhormat Mas Arka. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih sudah hadir di Fakultas Teknik Unkris, di mana ini bisa mencoba memberikan aspirasi dan inspirasi buat para mahasiswa yang mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan akan menjadi seperti beliau-beliau yang di depan ini, insya Allah. Yang cukup menarik sebenarnya dari ekonomi digital ini menurut kami adalah bahwa ini merupakan sebuah era di mana era ini membutuhkan sebuah persiapan-persiapan yang tidak hanya satu bidang saja sebenarnya, satu sektor saja. Ya. Karena kami ada di bidang pendidikan, terutama melihat data dari dari BPS sendiri, bahwa masyarakat yang berpendidikan tinggi itu di Indonesia itu hanya sekitar 25-35%. Padahal di dalam ekonomi digital, kebutuhan intelektual, kebutuhan pengetahuan tentang bagaimana mengelola digital, bagaimana memanfaatkan digitalisasi, bagaimana merekayasa digitalisasi itu butuh pengetahuan yang tidak mudah sebenarnya. Ya. Nah, ini bagaimana, pertanyaan saya ada dua. Bagaimana pendapat dari Bapak Tony dan Mas Antara, Angkara ini? Arka Pak. Mas Arka. Angkara bukan Arka Pak. Mas Arka ini berkaitan dengan dunia pendidikan yang harus dipersiapkan. Yang kedua adalah bahwa memang perlu ada definisi yang lebih jelas lagi. Apakah ekonomi itu dibalut oleh adanya digitalisasi, atau digitalisasi ini memang menjadi sesuatu yang harus ada di dalam ekonomi, ekonomi digital. Nah, definisi ini harus jelas, karena kalau definisi ini nggak jelas nanti arahnya akan berbeda ini Pak. Ya. Orang ekonomi ataupun orang yang non digital. Karena begini Pak, kenyataannya kita orang teknik informatika, yang orang di bidang di ini kadang-kadang nggak punya ide, bisanya buat alat, tapi ide itu datang malah dari yang tidak bergerak di bidang digitalisasi. Ya Gojek itu yang Mas Antoni bukan orang IT tapi idenya luar biasa, ya. Nah ini yang harus dijelaskan secara definisi bagaimana ekonomi digital supaya nanti para dewan yang membentuk undang-undang ITE itu jelas. Karena kayak peristiwa Pramesti ya waktu itu, dia hanya melontarkan sebuah masukan kepada sebuah rumah sakit sudah kena hukuman. Belum adanya medsos yang luar biasa nanti. Kominfo main brandel, main tutup, main itu bagaimana? Ya. Nah ini undang-undang ITE harus bisa melihat definisi secara jelas apa di ekonomi digital. Bagaimana sih memberdayakan digital masyarakat. Itu harus jelas. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Mungkin yang pertama dari Mas Arka dulu, tadi ada bersinggungan soal regulasi juga soalnya kan. Bagaimana memanfaatkan digital ini untuk orang-orang yang memang spesifik di IT ya sebenarnya salah satunya. Kalau misalnya dari saya melihatnya, bagaimana cara kita bisa memanfaatkan kemampuan IT dari teman-teman ini yang istilahnya itu sedang belajar dan akan lulus dari teknik informatika ini. Kuncinya satu, kunci untuk industri 4.0, yaitu kolaborasi Pak. Kolaborasi. Ketika satu orang memiliki ide, yang satunya memiliki kemampuan. Itu yang dilakukan oleh Jack Ma, pencipta Alibaba Group. Dia tidak mengetahui sama sekali bagaimana cara coding, bagaimana cara membuat program, tetapi dia memiliki ide dan memiliki koneksi. Karena di era digital industri 4.0 ini, saya melihat ada 4 kunci. Ada 4 kunci. Pertama, marketing. Kedua, inovasi. Ketiga, leadership. Dan keempat tadi, kolaborasi. Kalau disingkat jadi milk. Gitu. Jadi milk. Kalau saya melihat, itu adalah 4 hal yang sangat penting
untuk era 4.0 juga dan juga untuk digital ekonomi ke depan. Dan saya kira kalau misalnya untuk dari segi undang-undang itu pasti nanti akan juga dibahas karena seperti yang kita ketahui melalui media-media di Indonesia ini, media berita banyak dikabarkan mengenai yang tadi saya katakan lagi, saya ulang, yaitu pendefinisian ulang untuk badan usaha tetap dan juga mengenai bagaimana cara mengatasi dari peraturan pemerintah maupun peraturan kementerian untuk menghadapi digital ekonomi ini tadi, terutama perusahaan-perusahaan yang sudah bangkit di Indonesia, perusahaan-perusahaan yang unicorn istilahnya. Nah, dan sudah ada juga kan kalau di OJK, di Otoritas Jasa Keuangan kan juga sudah ada direktorat yang mengatasi untuk perizinan digital ekonomi itu sendiri. Jadi saya kira itu berproses, Pak Profesor, dan saya kira nanti akan ada jadwal kerjanya sendiri juga nanti ke depanan dalam waktu 5 tahun ke depan. Oke, siap. Masukan buat Mas Arkan nitip ya. Pak Tony mungkin mau diinin silakan. Yang pertama tadi soal pendidikan, bagaimana hari ini sudah banyak aplikasi yang berbasis edu, yang which is itu education tapi paduannya itu aplikasi dan online. Jadi mungkin ke depan ya tatap muka ini ya misalkan dalam 1 tahun ada berapa SKS, mungkin ada beberapa SKS ini yang udah ada sentuhan digitalnya. Jadi teman-teman dari mahasiswa ini udah dari awal sudah ada bibit untuk pengembangan bagaimana mengimplementasikan digital dan teknologi di setiap kehidupannya. Jadi menurut saya sih ke depan kayak hasil-hasil karya Telkom kalau nggak salah ada banyak yang memang salah satunya Indonesia Digital Learning. Nah itu bisa kita adaptif untuk di Unkris misalnya. Nah ini kan salah satu terobosan kita ke depan. Ini mungkin bisa jadi legacy untuk Pak Rektor dan Pak Sarjono dan teman-teman. Mungkin ini bisa kita mulai. Nah yang kedua itu tadi soal ekonomi digital. Saya setuju mungkin soal undang-undang ITE. Saya juga kemarin beberapa kali komplain bagaimana Kemenkominfo harusnya bisa memberikan ruang, jangan sampai ini semua dibungkam. Saya lihat hoax dan lain-lain ini ya sebenarnya sudah nggak ada. Bagaimana teman-teman ini sebenarnya permasalahannya adalah ekonomi, Mas Patra. Jadi radikalisme dan itu menurut saya itu nggak ada. Jadi karena itu ujung-ujungnya ya soal ekonomi. Kalau misalkan nggak ada kerjaan, nggak ada apa ya kan mereka fokusnya di sana. Jadi sebenarnya radikalisme hoax itu ya udah sebenarnya apalagi kita di kalangan intelektual itu harusnya udah nggak perlu dibahas lagi. NKRI menurut kami ya udah selesai. Jadi mungkin masukan buat Mas Arka ya bagaimana kalau di komisi tadi sedikit ngobrol mungkin nggak nyambung di komisi untuk undang-undang ITE tapi mungkin bisa jadi masukan ya harusnya kita bisa lebih free ya karena di era seperti ini harusnya borderless. Kalau dikasih batas ya berarti bukan digital lagi. Mungkin ya balik lagi ke kayak kampus nih ada batasannya. Ya. Tapi kalau misalkan kita ada edu yang tadi saya ceritain digital ya mungkin kita bisa sambil melihat smartphone kita atau melihat komputer tapi sambil misalnya. Oke. Sambil ini misalnya sambil santai ini terobosan-terobosan ini yang mungkin perlu kita mulai lihat. Jangan sampai dunia kampus ini melihat ini alergi juga gitu loh. Nah, ini mungkin jadi bahan untuk kita renungkan bersama Mas Patra. Oke, termasuk berarti adaptasi dari Gen Z ke milenial juga harus berbaur mulai mempelajari supaya nggak terlalu alergi ya. Berarti intinya bapak-bapak coba download aplikasi Tinder Pak, coba pelajarin aja. Biar blend sama millennials Pak ya. Ya kita bakal lanjut lagi abis ini bahas ekonomi digital. Jangan kemana-mana tetap di Generasi Mecin.